Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha tusriku bihi sa'iyya wabil walidaini ihsana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak, Ibu dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita sekarang akan bercerita pada episode selanjutnya tentang lansia. Karena bulan Mei ini katanya adalah bulan lansia. Aki di luar dugaan beberapa hari ini mendapat japrian atau ya namanya apa sharing-sharing gitu ya, bahwa di beberapa WA postingannya itu adalah posting selamat hari lansia. Itu banyak, ada WA beberapa selamat hari lansia, dorong dong bahwa lansia itu berapa puluh lah modalnya, ada 30 dan lain sebagainya, harus begini harus begitu. Ya itu alhamdulillah. Tapi Aki ingatkan, kok selamatnya sekarang? Kan hari lansia itu, Aki ulangi lagi, adalah tanggal 29 Mei itu hari lansia nasional. Sedangkan tanggal 1 Oktober itu hari lansia internasional. Setelah diberitahu sama Aki begitu, ada juga yang cek ke Google, ke Aki Google. Oh iya, Aki, kenapa? Ada yang bicara, biar aja Ki, ini kan namanya juga doa mah kapan saja. Iyalah, Aki itu tidak menyalahkan doa itu kapan saja. Yang mengingatkan adalah hari lansianya. Jangan sampai kita sudah lansia lupa lagi hari lansia. Tidak penting sebetulnya, tapi kalau dikatakan selamatnya sekarang kan itu kurang pas. Ya alhamdulillah semuanya lah hari baik gitu. Kan orang tua itu harus banyak ketawa katanya kan begitu. Iya begitulah ya. Mudah-mudahan kita panjang umur semua. Nah, di beberapa episode yang lalu kita sudah berbicara apa itu lansia, ya. Bagaimana mengurus lansia berdasarkan pandangan agama, khususnya agama Islam. Yang ketiga, mengapa BKKBN ikut-ikutan ngurus lansia. Episode berikutnya kita berbicara mulai dengan dimensi-dimensi lansia. Dimensi spiritual, dimensi intelektual, dimensi fisik. Itu sudah sampai ke sana ya. Nah, pada periode ini atau episode ini kita berbicara tentang dimensi emosional. Jadi bukan ekonomi, ekonomi onal, tapi emosional. Bagaimana seorang lansia dalam mengendalikan emosional? Oh, harus sabar. Ya, sabar itu apa artinya? Sabar adalah bertahan dan jihad di jalan Allah. Jadi kalau disebut sabar dan harus diam, itu artinya tidak ada nafsu. Justru semangat harus makin tinggi. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Maka di dimensi emosional ini bukan berarti harus diem, harus sabar gitu. Sabarnya sabar diem, tapi dalam sabar yang sebenarnya bosan. Dia didorong supaya semangat. Semangat hidupnya tinggi, semangat berjuangnya tinggi. Bila perlu semangat romantis dan ya romantis dengan istrinya harus tinggi dong. Jangan sampai kena rumus udah tua itu, rumus naki 2 kilo opat. 2 kilo opat kenaon, 2 jam pemanasan, 3 menit main, 4 hari sakit pinggang. Jangan sampai begitu. Jadi yang disebut dengan emosional adalah kestabilan antara darah pikir, semangat, dan metode penyampaian. Di situ yang disebut dengan emosional itu. Jadi seorang lansia itu harus sedikit mengendalikan
sesuatu dengan cara-cara yang intelektual itu. Ya, kalau ada orang yang dia itu kurang serak, bagaimana dalam hatinya? Karena kan tadi anjala sakinata, yaitu orang-orang yang dikenakan hatinya untuk berpikir. Jadi bukan berarti tidak boleh marah, bukan. Marah pada tempatnya dan bagaimana cara menyampaikan marahnya. Karena nanti kalau si Aki ini sudah tidak marah lagi, bagaimana kita diakui orang bahwa kita itu masih ada keinginan dan tapi marahnya bukan ya apa kata-kata yang kasar dan bukan begitu. Tapi mohon begini, Aki punya pengalaman tegas begitu. Ya, menurut Aki begini, itu nggak apa-apa. Itu juga adalah salah satu penyampaian dan salah satu pengendalian emosional. Jadi pengendalian emosional itu nanti akan berkaitan dengan daya tahan tubuh, fisik, ya. Supaya apa? Karena kan banyak syutingan bahwa Aki itu harus tidurnya sudah banyak, kedua harus banyak ketawa. Itu kan ketawa itu adalah dorongan emosional. Hanya dorongan emosional ke arah yang positif. Sehingga tetap kita berada pada hati, ya, dan perasaan termasuk otak adalah dalam positif thinking. Ya, kembali kan, alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah kata orang itu, kata semua pihak atau terutama di orang tua mengatakan alhamdulillah, ya, segala puji lillah, kepunyaan Allah. Begitu. Jadi kepada orang di emosi ini menyudut dari segi-segi positif supaya menjadi positif thinking. Begitu. Laksanakan silaturahmi. Itu emosional. Sila mempertemukan, rahmi keselamatan. Apa saja yang mempertemukan keselamatan itu adalah silaturahmi. Orang mau celaka di jalan nih, ya, ditolong oleh kita, itu silaturahmi. Karena kita menjaga keselamatan orang. Khairunas anfa'uhum linas, itu pegangan. Ya. Jadi di dalam emosi itu biasanya orang tua ini suka diminta menyerahkan pengantin lah, pembukaan lah, tausiah lah. Itu semuanya dilakukan dengan segala daya upaya yang dimiliki dalam kondisi pengendalian emosional yang baik. Oke? Si Aki pakai oke. Biasanya si Aki begitu. Iya. Ya artinya ginilah. Jadi kita itu juga boleh ya emosi bahwa bahasa Inggris harus tahu, bahasa Jerman harus dikuasai, bahasa apa saja kita harus untuk emosi perhubungan internasional, persaudaraan internasional. Tapi jangan lupa kepada jati diri, ya. Jati diri kita itu adalah palias jati kasilih kujunti. Tidak boleh kita kelewat. Itu juga salah satu pengendalian yang kita serahkan kepada para lansia untuk membimbing anak cucunya. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.